Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Silahkan untuk berdoa masing-masing. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian mengisi terlebih dahulu daftar hadir yang sudah tersedia pada e-learning Mapel Matematika. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Apakah kalian sudah siap untuk belajar pada hari ini? Silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu alat tulis kalian agar apa materi yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian catat. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai persamaan lingkaran yang berpusat di titik O 0,0 dan persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Untuk mencari bentuk umum persamaan lingkaran, kita akan menggunakan rumus persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B. Nah, setelah menonton video ini, kalian diharapkan mampu menyusun persamaan umum lingkaran. Lalu yang kedua, kalian diharapkan mampu menentukan nilai kuasa titik dan posisinya. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan mampu menentukan kedudukan garis terhadap suatu lingkaran. Lalu yang keempat, kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan umum lingkaran. Silahkan kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut. Nah, apakah kalian masih ingat bentuk persamaan lingkaran yang berpusat di titik A, B yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ya, bentuknya adalah X dikurang A dikuadratkan ditambah Y dikurang B dikuadratkan sama dengan R pangkat 2. Nah, bentuk ini apabila kita uraikan lebih jauh, maka kita akan mendapatkan bentuk umum persamaan lingkaran. Mari sama-sama kita uraikan. X pangkat 2, lalu 2 dikalikan negatif A, negatif 2A dikalikan X sama dengan negatif 2AX, ditambah A pangkat 2, ditambah Y pangkat 2, dikurang 2 dikalikan negatif B sama dengan negatif 2B dikalikan Y, negatif 2BY, ditambahkan B pangkat 2. Lalu R pangkat 2-nya pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif R pangkat 2, sama dengan kan 0. Lalu X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang R pangkat 2 sama dengan 0. Bentuk ini akan kita sederhanakan, yaitu negatif 2A-nya kita anggap menjadi A, dan negatif 2B-nya kita anggap menjadi B. Nah, apabila kita ingin mencari pusat lingkaran, yaitu A kecil dan B kecil, maka kita dapat menggunakan rumus yang ini, yaitu menjadi sama dengan negatif A besar per 2 dan negatif B besar per 2. Lalu, untuk yang bentuk A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang R pangkat 2, kita misalkan dengan huruf C besar. Nah, apabila ingin mencari jari-jari dari persamaan ini, nantinya kita dapat menggunakan rumus akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C besar. Jadi, persamaan lingkarannya menjadi X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusatnya yaitu negatif A per 2 dan negatif B per 2. Dan jari-jarinya yaitu R adalah akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C. Contoh yang pertama. Tentukan persamaan umum lingkaran yang berpusat di A, B yaitu negatif 7,3. Dengan jari-jarinya adalah 5. Bentuk umum lingkaran yaitu adalah ini. Diketahui A-nya adalah negatif 7 karena pusat lingkaran yaitu A, B, jadi A-nya adalah negatif 7 dan B-nya adalah 3. Nah, kita hanya punya pusat yaitu A kecil dan B kecil. Untuk mencari A besar dan B besar, kita dapat menggunakan rumus negatif 2A dan negatif 2B.
A kecilnya kita dapat dari sini, pusatnya yaitu negatif 7, maka negatif 2 kita kalikan negatif 7 sama dengan 14, lalu negatif 2 kita kalikan 3 sama dengan negatif 6. Untuk mencari C-nya, yang itu C besar yang ini, dapat kita gunakan penjumlahan pusat dengan dikurangkan dengan jari-jari. Nah, jadi pusatnya adalah negatif 7, kita kuadratkan, ditambah 3 dikuadratkan dikurang 5, yaitu jari-jarinya atau R-nya, pangkat 2. Maka kita dapat 7 pangkat 7, negatif 7 pangkat 7 sama dengan 49, ditambah 9 dikurang 25 sama dengan 33. Jadi persamaan umum lingkaran yang berpusat di negatif 7,3 dengan jari-jarinya 5 adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah 14X dikurang 6Y ditambah 33 sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkarannya adalah X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, diketahui A-nya adalah 4. Maka untuk mencari pusat yang A kecilnya, maka kita dapat gunakan negatif A besar per 2. A besarnya adalah 4, kita bagi 2 yaitu negatif 2. Lalu B-nya adalah negatif 6, kita gunakan rumus negatif B besar per 2 sama dengan negatif 6 per 2 adalah negatif 3. Negatif bertemu negatif menjadi positif yaitu 3. Lalu C-nya kita dapat adalah negatif 3. Maka jari-jari lingkarannya yaitu gunakan rumus R akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C. Nah, A-nya, A kecilnya tadi kita gunakan adalah negatif 2 dan B-nya adalah 3 dan C-nya adalah negatif 3. Maka negatif 2 dikuadratkan adalah 4 ditambah 3 pangkat 2, 9 ditambah 3 sama dengan akar 16. Maka jari-jarinya adalah akar 16 yaitu 4. Sehingga pusatnya yaitu negatif 3 dan jari-jarinya adalah 4. Pusatnya adalah A, B ya. Lanjut ke kuasa titik dan posisinya. Posisi sembarang titik di titik R, kita namakan titik R, yaitu adalah K, L pada lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, itu disebut dengan kuasa titik R terhadap lingkaran yang dilambangkan dengan huruf K besar adalah sebagai berikut. Nah, apabila titik R ini yaitu K, L terletak di dalam lingkaran, maka K-nya sama dengan K pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah AK ditambah BL tambah C kurang dari 0. Lalu titik R, K, L ini terletak pada lingkaran jika K-nya sama dengan 0. Lalu titik R, K, L ini terletak di luar lingkaran apabila ini hasilnya adalah lebih dari 0. Kita lanjut ke contoh. Diketahui persamaan lingkaran X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 12 sama dengan 0. Maka tentukan nilai kuasa titik A 1,2, B 6,6 dan C-nya adalah 8,2. Kemudian tentukan posisi masing-masing titik terhadap lingkaran. Nah, kita ketahui bahwa dari persamaan umum lingkaran ini A-nya adalah negatif 4 dan B-nya adalah negatif 6, lalu C-nya adalah negatif 12. Nah, rumus untuk menentukan posisi titik terhadap lingkaran yaitu kuasa titik yaitu K pangkat 2 ditambah L pangkat 2 ditambah AK ditambah BL ditambah C. Nah, untuk titik A 1,2 nilai kuasanya adalah tulisannya seperti ini, dilambangkan dengan huruf K besar A. Satunya itu adalah K dan duanya adalah kita misalkan L. Maka jika masuk rumus K-nya adalah 1, L-nya adalah 2. Lalu A-nya adalah negatif 4, B-nya adalah negatif 6, dan C-nya adalah negatif 12. Maka kita dapatkan 1 ditambah 4 dikurang 4, negatif 6 kali 2 negatif 12 dikurang 12. Maka hasilnya adalah negatif 23, yang mana berarti titik A ini adalah kurang dari 0.
terletak di dalam lingkaran. Lalu titik B-nya adalah 6,6. Nilai kuasanya yaitu sama dengan 0. Artinya titik B ini yaitu 6,6 terletak pada lingkaran. Lalu titik C 8,2 nilai kuasanya adalah 12 yang artinya lebih dari 0. Berarti terletak di luar lingkaran. Nah, apabila kita menggunakan aplikasi GeoGebra, maka dapat kita lihat gambar berikut. Lingkaran ini adalah lingkaran dengan persamaan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 dikurang 4X dikurang 6Y dikurang 12. Nah, titik A-nya berada di 1,2. 1 itu X-nya, yaitu ini, sumbu X. Dan 2 adalah sumbu Y-nya, jadi 1,2. Ternyata memang terletak di dalam lingkaran. Lalu titik 6,6 terletak pada lingkaran. Dan titik C-nya 8,2 memang terletak di luar lingkaran. Untuk kesimpulan, materi bentuk umum persamaan lingkaran yaitu adalah bentuk umumnya X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dengan pusatnya yaitu negatif A per 2, negatif B per 2. Dan jari-jarinya adalah R sama dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 dikurang C, atau kita juga bisa gunakan akar A pangkat 2 per 4 ditambah B pangkat 2 per 4 dikurang C. Untuk mencari nilai kuasa titiknya yaitu menggunakan rumus K besar sama dengan K kuadrat ditambah L pangkat 2 ditambah AK ditambah BL ditambah C. Nah, titik yang terletak di dalam lingkaran apabila hasil dari K-nya itu kurang dari 0. Dan terletak pada lingkaran apabila hasil dari K-nya ini yaitu sama dengan 0. Lalu apabila terletak di luar lingkaran, jika hasil K-nya itu lebih dari 0. Sekian dari materi bentuk umum persamaan lingkaran. Silahkan kalian lanjutkan video berikutnya yaitu mengenai posisi garis terhadap suatu lingkaran.